Para pemirsa, lihatlah ekspresi hakim ini. Betapa sumringahnya. Ini hakim apa pelawak? Jujur saja, hakim yang memutuskan korupsi senilai 300 triliun, koruptor kelas kakap, hanya dijatuhi hukuman 6,5 tahun saja adalah gila. Bagaimana mungkin seorang pelaku pencuri ayam di kampung dihukum berat? Ini yang terang-terangan merampok uang rakyat yang cukup untuk membangun ribuan jalan, sekolah, dan rumah sakit, malah dihukum ringan. Ini kalau bukan karena ada permainan itu, dia mungkin hanya seorang hakim yang tidak peduli dengan keadilan. Dengan penalaran yang tidak masuk akal, mari kita lakukan perhitungan dasar. Jika korupsi senilai 300 triliun dihukum dengan 6,5 tahun penjara, maka setiap 46 triliun yang dicuri dihargai 1 tahun penjara. Ini hanyalah perhitungan kasar, tetapi menunjukkan betapa konyolnya pilihan ini. Lebih buruk lagi, uang tersebut sering tidak dikembalikan secara utuh, yang berarti yang dirampok uangnya hilang dan mereka yang dihukum hanya menerima keringanan sementara. Ini benar-benar gila. Jika memang demikian, mengapa tidak langsung menyatakan bahwa korupsi besar-besaran itu aman? Hukumannya hanya liburan yang sedikit lebih panjang kok. Dan itu aman, gak usah kerja keras atau menjadi TKI di luar negeri yang bertahun-tahun hanya mendapatkan ratusan juta rupiah. Apakah hakim adalah orang yang tidak tahu malu? Di sini kita sedang membahas rasa malu. Hakim yang seharusnya adalah benteng terakhir keadilan. Individu yang menduduki kursi itu seharusnya menjadi contoh keberanian yang dibutuhkan untuk menegakkan hukum secara tidak memihak dan tidak pandang bulu. Seharusnya seperti itu. Tapi putusan yang seperti ini malah menunjukkan sebaliknya. Bukan sebagai benteng keadilan, tapi malah menjadi pagar yang jebol. Apakah hakim ini benar-benar tidak menyadari bagaimana putusan seperti ini mempengaruhi publik? Atau dia tahu tapi bertindak acuh tak acuh? Kalau dia paham, niscaya dia akan menyadari bahwa 300 triliun yang dicuri itu bukan hanya sekedar jumlah, melainkan uang pajak rakyat, hasil jerih payah petani, nelayan, pedagang, dan buruh. Malah sekelompok kecil pencuri yang berdasi menyimpan uang yang seharusnya kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan publik, malah uang itu digarong dan dicurinya. Hukum yang masuk akal seharusnya membuat garong dan pencuri sebesar ini bisa menyesali hidupnya sampai akhir hayatnya. Jadi, kalau ada yang mengklaim bahwa hakim ini hanya menjalankan hukum, pertanyaannya adalah hukum milik siapa itu? Lihat betapa sumringahnya koruptor, garong, dan pencuri itu yang terang-terangan dia adalah penjahat negara, sumber kesengsaraan rakyat bangsa ini. Kita harus berhati-hati dan curiga dengan keputusan ini. Keputusan ini tidak dapat dianggap sebagai kekeliruan. Seseorang perlu memeriksa identitas hakim, orang yang memilihnya, dan apakah putusan sebelumnya mengikuti pola yang sama. Karena putusan ringan seperti itu biasanya tidak dibuat secara kebetulan. Biasanya ini merupakan komponen dari tren yang lebih besar yang melindungi kepentingan tertentu, dan ini akan menjadi presiden yang buruk jika kita mengabaikannya. Jika hukuman benar-benar cuma sebagai solusi sementara, maka pelajaran moralnya jelas. Korupsi dapat diterima asalkan ditangani dengan licik dan ada yang membackupnya.
Oleh karena itu, kita harus mendesak perubahan menyeluruh terhadap sistem hukum kita. Kita harus tuntut reformasi total di sistem hukum kita, bukan sekedar permohonan banding. Hakim yang tidak memiliki rasa keadilan harus diadili dan dipecat dengan tidak hormat. Mereka tidak bekerja demi tegaknya hukum. Mereka hanya melayani kepentingan koruptor dan terkadang juga ego mereka sendiri.